Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Moji bareng Karawane pada Kamis hari ini tanggal 20 Maret tahun 2025. Kita sudah berada di tempat yang sangat istimewa, yang luar biasa ini. Gedungnya baru, alhamdulillah, bersih ya. Dan kita ada di kantornya Basnas Kabupaten Brebes. Dan para pendengar Singosari FM dimanapun berada, di sini sudah hadir Bapak Ketua Basnas Kabupaten Brebes dan para pendampingnya yang sangat luar biasa. Meski lagi menjalankan ibadah puasa tetap semangat ya Pak. Amin ya. Amin, tetap Selamat semangat. pagi Pak Abdul Haris. Selamat dan pagi teman-teman. Mas Bayu. Iya, ada Pak Ibung Dolojatun, Pak Ponco dan Mbak Nurul ini ya dari Basnas. Kita langsung saja pada pagi ini. Memang kita akan berbicara terkait seputar Basnas yang saat ini sudah berperan banyak ini kepada masyarakat. Alhamdulillah. Keberadaannya sudah mulai, apalagi ini sudah ada pelayanan yang langsung ya Pak Haris ini. Sebuah pelayanan kesehatan. Mungkin masyarakat juga butuh mengetahui informasi-informasi terkini, dan mungkin kita langsung saja para pemirsa, para pendengar, apa sih Basnas di Kabupaten Brebes pergerakannya di tahun-tahun ini, dan apalagi ini sudah mempunyai gedung baru, nih fungsinya untuk apa aja nih Pak Haris. Monggo Pak Haris, mungkin kita langsung aja. Silakan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa Radio Singosari FM Kabupaten Brebes, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Ini suatu merupakan langkah silaturahmi dan suatu kebanggaan bagi kita. Basnas bisa menyapa para pemirsa Radio Singosari ini. Salawat dan salam mari kita surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita umatnya yang akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Basnas merupakan badan amil zakat nasional. Nah, di Kabupaten Brebes ini alhamdulillah Basnas sudah ada 10 tahun yang lalu, dan ini alhamdulillah kami secara undang-undang ditugasi yaitu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah bagi masyarakat Kabupaten Brebes, baik ASN, profesional apapun dari para ahlinya yang ada di Kabupaten Brebes ini, yang insya Allah nanti kita akan mentasyarufkan atau pendiskusian kepada 8 hak yang berhak menerima dan sekaligus membantu program-program pemerintah yaitu mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Brebes. Ini kami lakukan ini semua membantu pemerintah, itu merupakan satu tujuan yang utama. Karena tujuan pertama adalah Basnas, bagaimana Basnas itu bisa mengatasi kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Brebes, sekaligus ya menyadarkan kepada masyarakat betapa pentingnya dengan membayar zakat. Berarti kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, dan merupakan satu kewajiban kita sebagai umat Islam, rukun Islam yang keempat ini kita untuk melaksanakan zakat. Nah, para hadirin yang sekalian, di samping tadi zakat merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, zakat itu juga fungsi, ya, mempunyai fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah bagaimana zakat itu memuzakikan para mustahik ini. Nah, ini fungsi yang utama. Jadi yang dulu kita bisa bantu bagaimana zakat itu bisa berkembang. Bisa berkembang bagi siapa saja. Bagi para muzakinya juga, dan juga bagi para mustahiknya. Tentunya ini bukan hanya saja. Ya, kadang kita terpikirkan bahwa zakat itu hanya untuk membantu saja. Tapi yang sebetulnya zakat yang benar adalah bagaimana mendayagunakan supaya masyarakat ya dibantu bisa mengatasi permasalahan
yang ada di umat itu sendiri, yang ada di masyarakat itu sendiri. Sehingga ke depan zakat bukan hanya ya dibagikan untuk kebutuhan yang konsumtif, juga zakat nanti ke depannya adalah bagaimana zakat itu bisa mendayagunakan sehingga bisa dirasakan penuh oleh masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan manfaat yang besar dari zakat itu. Dan tentunya ini juga pahala mengalir bagi para muzaki, sehingga muzaki memberikan zakat, infak dan sedekahnya ini ya sebetulnya untuk apa? Zakat itu untuk apa? Yang saya setorkan infaknya untuk apa? Sedekahnya untuk apa? Nah, inilah program-program yang ada di Basnas Kabupaten Brebes ini kita wujudkan. Ya, kita bentuk trust. Ya, kita membentuk teras zakat. Ya, kita dirikan adalah Rumah Sehat Basnas. Ini sebagai trust untuk membangun kepercayaan. Selama ini para muzaki, para munfik, mutasodik yang memberikan zakat kepada Basnas Kabupaten Brebes, bentuknya apa? Nyatanya apa? Nah, kita bentuk pelayanan kesehatan gratis kepada para mustahik. Ini juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang mempunyai BPJS, ya juga bisa kami akan terima. Semua apapun pelayanan kami pasti akan terima. Nah, ini di samping itu juga bahwa zakat itu kita juga bisa mendayagunakan secara ekonomi, membangun ekonomi, membantu para pelaku UKM. Nah, kita membuat satu lagi divisi, tadi divisinya kita satu klinik kesehatan, yang kedua adalah divisi. Tapi itu adalah nanti modal bergulir di antara mustahik. Dari uang yang sudah dikumpulkan, ya nanti kita akan gulirkan lagi untuk kepada saudara-saudara yang lebih membutuhkan lagi. Itu dikandung maksud supaya apa? Mohon maaf kalau kita memberikan bantuan cuma sifatnya konsumtif, itu tuh pasti tidak akan produktif. Pasti itu hanya sementara. Tapi dengan adanya pemberian modal, dengan ada suatu akad di dalamnya untuk mengembalikan, orang itu akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Maaf nanti kalau diberikan pinjaman, nanti setelah itu belinya pulsa, belinya kotak, belinya untuk DP motor atau asuransi motor, jangan. Dan dengan adanya pemberian modal ini ada kewajiban untuk mengembalikan, ya mereka akan berusaha secara sungguh-sungguh. Sehingga kedepannya sesuai dengan moto kami, memuzakikan para mustahik, memampukan dari orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, inilah program-program yang ada di Basnas Kabupaten Brebes. Di samping itu ada kami sudah punya program namanya Sisiken. Kita memberikan modal dari mulai pelatihan, setelah pelatihan mereka sudah bisa bikin ayam chicken ya, chicken kita bikinkan sampai dengan gerobaknya, ya sampai kita sudah alhamdulillah sudah bisa berjalan. Di samping itu juga kita ada program lagi pendayaan untuk umat, yaitu ZETI, ya bikin teh manis ini yang biasa di mal-mal itu kalau dijual. Nah ini sekarang di masyarakat sudah ada. Kalau ZETI itu adalah produknya adalah Z-nya adalah zakat. Nah, tehnya adalah teh manis. Ini beberapa inovasi kita untuk membangun bagaimana pentingnya zakat, ya, dan bagaimana pentingnya zakat untuk ya, memberdayakan umat sekaligus ya sebagai bargaining person bahwa zakat itu bisa mengatasi permasalahan umat, termasuk di dalamnya adalah mengatasi kemiskinan. Ini solutif bagi pemerintah daerah. Ya, kalau dari pemerintah daerah APBD-nya kurang, nanti bisa dibantu dari Basnas. Contoh, mohon maaf, kalau minta bantuan terkait dengan kesehatan, padahal orangnya butuh sekarang. Nah, kalau nunggu APBD mungkin baru 1 tahun kemudian baru cair, keburu orangnya, mohon maaf, sudah mati duluan. Tapi kalau di Basnas insya Allah, ya walaupun ada dari kami ada tahapan-tahapan, ya, ada tahapan nanti akan diterangkan secara detail nanti sama Mas Ibung gitu. Nah,
atau mengajukan kepada kami, sehingga itu solutif. Ya, solutif sehingga bisa menyelesaikan masalah dalam jangka seperti ini. Di samping mungkin Mas Bayu juga banyak mendengar, oh Basnas bisa ada di mana-mana. Kita fungsinya bagaimana zakat itu bisa mengatasi permasalahan umat. Zakat itu sebetulnya kalau diberdayakan, gunakan, dan benar-benar potensinya kita garap, itu sungguh luar biasa. Kalau dulu ada istilahnya Loro Jonggrang, itu bikin candi sama Bandung Bondowoso, ya, dalam waktu 1 malam. Sebetulnya dari zakat fitrah saja itu bisa mengatasi masalah umat. Coba jumlah penduduk Kabupaten Brebes ada 2.200.000. 50% saja lah yang membayar zakat nanti di Basnas. Nah, berarti ada kalau orang membayar zakatnya sekarang itu ketentuan 45.000 zakat fitrah. 500.000 orang. Ya, dari 50% berarti ada 1.100.000 orang. Bisa terkumpul sekitar 4,45 miliar. Coba 45 miliar kita bikinkan. Jangankan rumah klinik yang rumah sehat Basnas, mungkin bisa dibikin rumah sakit. Ya, mungkin di tahap-tahapan 1 tahun ini untuk bikin rumah sakit gratis. Tahun kedua bikin universitas gratis. Kenapa dari zakat kenapa nggak bisa? Itu sebetulnya tinggal kemauan kita bersama. Ya, baik dari legislatif, dari eksekutif, dari pemangku kebijaksanaan Basnas ini, ayo kita duduk bersama-sama bahwa dari zakat ini sebagai solutif umat dan sekaligus membantu program-program pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan. Itu Mas Bayu. Itu menarik sekali nih Pak Harisna. Tadi pertanyaan berikutnya. Sementara ini kan dari zakat itu kan sasarannya kebanyakan masih ASN ya, PNS ya. Betul. Nah, bagaimana masyarakat umum agar bisa ikut berpartisipasi menzakatkan itu ke Basnas? Ada beberapa yang kita sudah lakukan. Terhadap perusahaan juga kita sudah banyak sosialisasi ke sana. Tahapan kita pertama adalah untuk sosialisasi. Ini loh, zakat kalau dikumpulkan, ini manfaatnya seperti ini. Nah, itu kepada masyarakat, kepada profesional. Itu banyak sekarang profesional juga sudah banyak yang sudah boleh masuk ke Basnas. Ya, di samping itu juga orang penasaran dengan pelayanan ada di kita. Kok Basnas bisa bikin rumah sakit gratis ya? Kok bisa seperti ini? Akhirnya mereka ingin bayar. Juga. Inilah kita bangun, makanya kita yang di depan adalah terasnya dulu, kantor di belakang. Jadi itu pelayanan yang kita kedepankan. Nah, inilah yang kita pengen bangun. Zakat itu sungguh luar biasa dan itu manfaatnya banyak sekali. Ayo kita bersama-sama ya memajukan Basnas sehingga nanti bisa bermanfaat banyak sekali untuk Kabupaten Brebes ini. Jadi masyarakat yang ingin berzakat melalui Basnas harus datang ke sini atau melalui sudah ada aplikasi tersendiri, Pak? Kita sekarang banyak sekarang dimudahkan. Ya, kami bikin rekening dari bank. Berbagai bank semuanya sudah ada, baik yang negeri maupun yang swasta, semuanya kita bikin semuanya. Yang model lagi, QRIS-nya juga kita bikin. Ya, apalagi kita layanan. Di samping ada layanan langsung, juga pelayanan tidak langsung. Kalau nanti dari para musaki, munfik atau musadik membutuh bantuan kepada kami bisa mendatangi. Kami bisa mendatangi banyak yang profesional. Kemarin saya mendatangi Pak Dr. Sigit. Alhamdulillah bisa store zakat malnya 20 juta. Ada lagi dokter-dokter yang lain juga seperti itu datang ke kami. Juga mereka banyak dari masyarakat juga konsultasi. Ini saya bayar zakatnya berapa? Penghasilannya berapa? Kadang ada masyarakat yang belum pengen tapi gimana ini caranya? Itulah kebanyakan kan kayak gitu. Ya, jadi nanti kami bisa mendatangi. Artinya bisa memohon untuk dijelaskan juga ya, sosialisasi juga ya. Iya, jadi itu kami makanya sosialisasi. Kami sekarang udah di lampu merah sudah ada. Ya, banyak kan orang-orang pengen membayar zakat itu di bulan Ramadan. Iya, memang. Ini memang pahala. Makanya kami bikin di lampu merah. Mungkin Mas Bayu bisa lihat sekarang udah ajakan untuk membayar zakat di Kabupaten Brebes.
Itu ada beberapa solusi. Kami juga sudah kerjasama dengan Dinas Kontek ya untuk pemasangan spanduk-spanduk dari sekabupaten Brebes. Ya, ajakan untuk membayar zakat di Brebes. Kami juga mencantumkan rekening juga krisnya, sehingga nanti memudahkan untuk para masyarakat untuk membayar kepada kami, bayar zakat kepada kami pada Basnas Kabupaten Brebes. Oke. Siap. Ini mungkin melebar ke pelayanan kesehatan ini ke Pak Sponza nih. Pak Fonse ini sejak diresmikan ya tanggal berapa itu, tahun lalu apa ya Pak? Tanggal 22 November tahun 2022. Ya. Nah, ini sudah berapa ribu pelayanan atau apa aja pelayanan yang diberikan di sini? Jadi untuk Rumah Sehat Basnas sendiri kan memang ini sudah 2 tahun lebih dan kita per bulan hampir 1.000 orang untuk yang kita layani baik dalam gedung maupun luar gedung. Jadi kebetulan Rumah Sehat Basnas ini gak cuma pelayanan kesehatan di dalam gedung, cuma kita juga keluar gedung untuk melakukan pelayanan kesehatan kayak pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian ada program-program stunting, program-program ibu hamil seperti itu, sama program-program bencana seperti itu. Kita juga kerjasama dengan berbagai elemen yang lain seperti Dinas Kesehatan, ID, kemudian DP3KB seperti itu. Jadi hampir kalau pelayanan dalam gedung itu sendiri, yang pertama ada pelayanan poli umum, biasa sakit batuk pilek atau apa yang ringan, umum ya, umum memang. Kemudian kalau ada poli gigi, terus kemudian ada kebidanan, KIA mah nikah lagi mas, nikah lagi di depan langsung. Jadi KIA juga kita sudah menyediakan USG. Oh berarti bisa USG di sini? Bisa, insya Allah USG. Kalau misalkan normal USG, kalau misalkan ada temuan ataupun ada spesifik ya kita harus rujuk untuk ke rumah sakit. Ya kita kerjasama dengan RSIA, RSUD dan banyak rumah sakit yang lain seperti itu. Jadi untuk pasiennya sendiri ini kan tadi kita selama 1 tahun lebih itu kita belum kerjasama sama BPJS, baru berapa 6 bulan ini kita kerjasama dengan BPJS. Cuma untuk jumlah pasien tadi sekitar 1.000 pasien per bulan. Berarti selain itu juga tim medisnya luar biasa. Alhamdulillah. Dari mana saja ini kalau boleh tahu? Mungkin masyarakat pengen tahu nih, lah saya daripada ke sana yang deket sini aja. Iya. Itu ada layanan BPJS gitu loh. Kalau masyarakatnya sekitar di desa sekitar RS Rumah Sehat Basnas, ini ada dari Jatibara dari Randusanga, Pasar Batang, kemudian Kedung Muter, terus Limbangan, Kaligangsa, banyak. Bahkan Pulau Sari, Wangandalem gitu juga. Oh yang sudah menyeberang lewat sana ya? Nyebrang sana. Pantura ya. Nyebrang Pantura itu cukup banyak. Sudah mulai kesini. Sudah banyak yang mulai ke sini. Kemudian untuk karena memang kita sosialisasinya juga cukup luas. Kita baru minggu kemarin kita ada pengobatan gratis di Lengkong. Oh Lengkong ya, dan ke Boledan juga Wanasari. Itu sudah cukup banyak kita lingkup wilayah yang kita jelajahi lah seperti itu. Perluasan jangkauan. Apalagi ini bulan Ramadan ini kita kebetulan lagi banyak-banyaknya program luar gedung. Itu cukup banyak, kita bulan ini itu ada hampir 5 program. 5 program luar gedung. Khusus pelayanan kesehatan ini atau umum? Pelayanan kesehatan. Khusus pelayanan kesehatan. Ada program pemeriksaan mata gratis untuk santri sampai ke daerah Benda kita. Oh, Sirampok ya. Iya, jadi kita pelayanan pemeriksaan kesehatan mata dengan pemberian kacamata. Kacamata gratis juga. Kacamata gratis juga. Itu kita 400 ya. 400 siswa. Oh, 400 siswa. Santri. 400 santri itu ada di Benda, ada di Jatiroke, kemudian ada di Kelampok sama di Brebes. Jadi kita cakupannya cukup luas. Selain kacamata gratis, kita juga tadi komunitas atau masyarakat tadi di Lengkong, Keboledan, kemudian di Masjid Agung juga kita melakukan pelayanan kesehatan. Itu di Masjid Agung kemarin bahkan 1 kali pelayanan kesehatan sampai 90
pasien atau peserta itu lumayan ramai seperti itu. Artinya keberadaannya sudah mulai benar-benar masyarakat membutuhkan. Alhamdulillah. Sasarannya memang kita sasarannya mustahik atau pasien-pasien yang fakir miskin atau duafa yang tidak punya BPJS. Itu sasaran utamanya. Tapi kami juga menerima BPJS. Nah, kenapa? Karena kita kan nggak boleh beda-bedakan pasien, menolak pasien. Bahkan pasien umum pun boleh. Tapi kita tegaskan di sini kita tidak mencari profit atau tidak mencari keuntungan. Jadi pasien umum yang mau berobat ke Rumah Sehat Basnas, ya kita welcome, kita terima, tapi tidak ada keuntungan. Obat ya seharga obat yang kita beli. Kemudian tidak ada jasa dokter, kemudian tidak ada tarif-tarif yang tersembunyi gitu. Seperti itu. Open semua lah. Open semua. Cuma kita sasaran utamanya itu masyarakat duafa yang tidak punya BPJS. Nah, itu gimana Mas kalau mungkin ada yang belum tahu nih Mas, kebetulan lagi mendengarkan siaran ini masyarakat kaum duafa atau tetangganya yang punya kaum duafa kebetulan sakit mau dibawa ke sini, itu gimana Mas? Ya. Kalau yang BPJS-nya tidak aktif atau BPJS-nya kemudian ada kendala seperti itu, maka syarat pertamanya itu SKTM dari desa. Kemudian mengajukan ke sini untuk menjadi keanggotaan dari Rumah Sehat Basnas. Jadi nanti kita kalau periksa ke sini nanti gratis, tapi sebelumnya disurvei dulu beneran memang kaum mustahik atau bukan, yang membutuhkan atau bukan. Jangan punya sawah dua ya nggak boleh. Nah, kalau misalnya kondisinya darurat ini, sudah sakit udah harus diperiksa, ini gimana? Kalau disurvei dulu nanti keburu mati. Nah, jadi kita ada kebijakan kalau misalkan sudah dapat SKTM itu kita kan nggak langsung datang ke sana. Kalau datang ke sini sakit udah bawa SKTM, kita anggap SKTM-nya itu berlaku dulu. Berarti langsung dilayani dulu sampai kita ada verifikasi. Verifikasi bahwa dia tidak berhak atau dia berhak. Kalau misalkan sudah diverifikasi nggak boleh, berarti nanti ditolak. Kemudian kalau misalkan kecelakaan di depan sini, ya kalau pas datang ya kita tindakan dulu. Berarti pertolongan pertama. Jadi kita nggak nanya dulu. Apa bukan ya. Nah itu maksudnya gitu loh Mas. Kalau misalkan pas kecelakaan gitu seperti Anfal repot. Iya. Jadi langsung nggak apa-apa, kebetulan kayak gini. Kalau misalkan memang kita tidak mampu ya berarti stabilisasi di sini kita langsung antarkan ke rumah sakit seperti itu. Sangat menarik sekali pembicaraan kali ini. Namun sebelum kita berlanjut, kita break pariwara berikut ini. Yang terbaik kami sajikan. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Salah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit BKK Koperasi, kredit BKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit BKK Bahari dan kredit BKK Argo.
Juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Oke, celana nggo ayah, Miki, mama sing center fashion. Waduh, ngertiinan mama, celananya kayung apik bahane, modele, lah, jos. Ya iyalah, sentral, barang oke, model kekinian. Ya, Central Fashion Store Brebes hadir dengan konsep baru, lebih stylish, dengan suasana baru, bikin lebih nyaman, harga terjangkau. Central Fashion Store menyediakan celana pria dan wanita, busana muslim, baju anak-anak, kaos, sepatu, sandal, dan lain-lain. Central Fashion Store menyediakan barang bermerek dan berkualitas, model up to date, trendy, dan stylish. Segera kunjungi Central Fashion Store, Jalan Pangeran Diponegoro atau sebelah utara, perempatan lampu merah, Pasar Induk Brebes. Kayong serius teman, Bu. Lagi nyateti apa sih? Biasa, Pak. Kebutuhan dapur harus melentek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek bisa anak KB nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue, pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki, tokone wis tambah luas loh, Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di Toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya Kie, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14 atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala. Jateng lebih dekat. Edisi Kabupaten Brebes, si kota telur asin. Buat Kang Mas Bayu yang lagi pengen jalan-jalan seru ke Kabupaten Brebes, mesti tahu ini dulu deh. Pertama-tama kita intip dulu luas wilayahnya ya, yaitu 1769,62 km persegi. Luas banget ya, berdiri sejak tanggal 18 Januari 1678. Jadi selain luas, Brebes juga punya sejarah panjang yang menarik. Penduduknya jangan kaget. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2020, ada 1.978.759 jiwa yang tinggal di sini. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Brebes jadi kabupaten dengan populasi terbanyak di Jawa Tengah. Hebat kan? Sekarang ngomongin makanan khasnya nih. Kalau ke Brebes, wajib banget cobain bandeng bakar lumpur dan tentu aja telur asin. Telur asin Brebes tuh oleh-oleh yang harus banget dibawa pulang.
Kayaknya nggak sah deh kalau nggak bawa telur asin setelah pergi ke Brebes. Buat objek wisatanya, Brebes juga punya agrowisata Kali Gua. Tempat kamu bisa menikmati pemandangan hijau yang menyegarkan. Ada juga pabrik gula Jati Barat, di mana kamu bisa belajar tentang proses pembuatan gula dan sejarahnya. Uniknya lagi, selain punya penduduk terbanyak, Brebes juga merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah. Jadi selain rame, Brebes juga punya banyak tempat yang bisa banget buat dieksplorasi. Nah, itu dia sekilas tentang Brebes, kota telur asin yang penuh dengan keistimewaan. Sekarang Kang Mas Bayu udah tahu kan? Yuk lebih dekat ke Kabupaten Brebes. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Nes, Sarah, ayo nih. Kita selfie di taman depan kelas yuk. Yuk. Siap ya? 1, 2, smile. Coba lihat sini fotonya. Tuh kan, Sarah. Sarah, kamu kok kelihatan pucat dan lesu? Jangan-jangan kamu anemia. Anemia? Terus gimana? Kita perlu makan makanan yang kaya akan zat besi. Lihat nih, di tempat makanan aku ada hati, daging sapi, tempe dan bayam. Aku juga bawa ayam, ikan, tumis kangkung, dan pisang loh. Juga minum tablet tambah darah seminggu sekali. Tablet tambah darah? TTD, Keles. Oh, TTD. Waktu dikasih TTD di kelas sama Bu Guru, kamu nggak minum ya? Ngaku. Iya sih. Makanya kamu kelihatan kurang segar dan gak semangat. Kamu kurang zat besi tuh. Nes, tuh cowok IPA 2 dari tadi ngeliatin kita loh. Aduh, maaf. Tuh cowok nabrak Pak Guru gara-gara ngeliatin kita. Untuk mencegah anemia, makan makanan yang kaya zat besi dan minum TTD minimal seminggu sekali. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan RI. Yang terbaik kami sajikan. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi di Moji Bareng Karawani bersama Basnas ini, dan sudah sangat menarik sekali nih pembicaraannya tadi. Nah, tadi sudah mendapat penjelasan terkait layanan kesehatan Basnas. Nah, kita bergeser ke Mbak Nurul ini, Mbak Nurul Istiqomah nih, mau terkait tentang bantuan modal. Ini sebuah program yang luar biasa dan memang salah satu yang dibutuhkan masyarakat ini. Betul, Pak. Betul. Sekarang lagi menjamurnya para pelaku UMKM. Nah, Basnas hadir memberikan bantuan modal seperti botol ketemu tutup gitu, nah, cocok ini. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, bagaimana sih masyarakat pelaku-pelaku usaha itu bisa mendapatkan bantuan modal dari Basnas ini? Baik, terima kasih Mas Bayu. Untuk dari Basnas Microfinance sendiri, ini memang baru berdiri di bulan Oktober Mas Bayu. Jadi termasuknya baru nggih. Jadi pada tanggal 4 Oktober tahun kemarin 2024 dari Basnas meluncurkan program produktif ya. Termasuknya produktif, ini ada Basnas Microfinance Desa yang memang diperuntukkan bagi para UMKM di Kabupaten Brebes untuk pinjaman modal usaha untuk meningkatkan perekonomian sekarang, karena memang sekarang di masyarakat banyak sekali rentenir. Oh iya, salah satu perlawanan yang memang luar biasa itu Mas Bayu. Jadi BMD, kami singkatnya BMD nggih. BMD hadir di tengah masyarakat untuk membantu
mereka supaya bisa lepas dari pinjaman rentenir tersebut. Jadi PMD ini karena non profit ya Mas Bayu ya, karena program produktif non profit, kita di PMD itu tidak ada yang namanya bunga, kemudian tidak ada jaminan, kemudian administrasi juga tidak ada. Jadi kita nanti untuk pinjaman tersebut misalkan nominalnya 3 juta, kembalinya 3 juta Mas Bayu. Untuk pinjaman sendiri kami memang diawali dari 1 juta sampai maksimal 3 juta Mas Bayu. Berarti ketika ada pelaku UMKM baru yang mendaftar diri paling dapat 1 jutaan ya? Oke, 1 sampai 3 juta untuk sampai sekarang. Karena memang untuk sekarang dari memang awal peluncuran ini 1 sampai 3 juta, nanti adanya monitoring Mas Bayu. Jadi ada monitoring ketika memang sudah mendapatkan pinjaman modal usaha ini, nanti kita monitoring setelah 3 bulan. Gimana sih untuk perkembangan usahanya, betul. Jika memang ada perkembangan usaha, nanti kita bisa tingkatkan untuk pinjaman modal tersebut, seperti itu. Nah, Mbak, mungkin kalau tadi tidak ada jaminan, terus tidak ada bunga, tidak ada administrasi, betul. Ini berarti sama dengan saling percaya. Betul, betul, ya, betul. Jadi nanti ada komitmen ya Mas Bayu, ada komitmen bahwa kita sudah meminjamkan modal tersebut, Bapak juga sudah menyetujui atau mustahik sudah menyetujui, begitu ya. Jadi ada komitmen nanti untuk pengembaliannya sampai maksimal di 10 bulan Mas Bayu. Seperti itu, betul. Ya mudah, terjangkau sekali. Betul, ya, betul terjangkau. Nah, untuk masyarakat yang pelaku usaha mikro ini yang ingin mendapat itu harus datang ke sini atau gimana Mbak? Baik, untuk kantornya sendiri BMD memang terpisah dengan di sini ya? Iya betul. Jadi kantor untuk utama kantor utama betul. Jadi untuk BMD sendiri itu kantornya di Islamic Center Mas Bayu. Oh iya, Islamic Center. Itu di depan itu nanti ada tulisan BMD Basnas Microfinance. Ada di kompleks Islamic Center betul. Ya masyarakat. Jadi masyarakat para pelaku UMKM di Brebes yang butuh modal usaha bisa ya berkomunikasi di Islamic Center, kompleks Islamic Center di kompleks Islamic Center. Nanti untuk terkait persyaratannya sendiri, masyarakat bisa datang ke kantor, baik itu perorangan atau kelompok, Mas Bayu ya. Kelompok juga bisa, maksimal itu 5 orang satu kelompok. Untuk nanti persyaratannya sendiri, nanti bisa membawa KTP, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, kemudian ada SKTM, surat keterangan tidak mampu, kemudian SKU, surat keterangan usaha, dan memang untuk usahanya berada di daerah Brebes. Karena nanti ada monitoring, ya? Betul. Kalau di luar memang misalkan KTP-nya Brebes tapi usahanya di Jakarta, mohon maaf sekali belum bisa karena kita tidak bisa monitoringnya itu. Ya. Betul. SPJ-nya mahal nih Pak. Monitoring sih Jakarta. Iya, ini luar biasa sekali ini ada dan memang masyarakat membutuhkan. Nah, dari Oktober sampai sekarang mungkin sudah berapa masyarakat yang memanfaatkan? Untuk sekarang kita alhamdulillah sudah ada 260 orang Mas Bayu. Betul. Itu memang bahkan setiap hari bisa sampai 10 atau 20 orang yang memang mengajukan. Betul. Tapi memang kita juga ada kriteria tertentu yang tadi saya sebutkan. Betul. Kebanyakan juga banyak yang memang usahanya di luar dari Brebes, mohon maaf sekali memang belum bisa. Untuk usianya sendiri Mas Bayu memang ada kriteria. Ada batasan juga ya? Betul. Dari kami memang ada batasan itu dari umur 25 tahun sampai maksimal 55 tahun. Jadi di usia produktif ya Mas Bayu. Di luar dari itu memang belum bisa. Sangat. Iya Mbak. Untuk nilainya sendiri yang sudah digelontorkan ini kurang lebih ada di 756 juta Mas Bayu. Ini baru beberapa bulan betul. Hampir mau 1 miliar. Betul. Untuk pengembaliannya juga alhamdulillah sekarang masih
tergolong lancar ya Mas Bayu. Jadi untuk pengembalian setiap bulannya. Artinya masyarakat yang dipercaya memang bisa dipercaya betul, gitu, lancar betul, sih. Betul. Karena ini luar biasa Pak Haris. Saling percaya. Nggak ada jaminan, nggak ada apa. Betul. Ini uang silakan buat usaha. Betul Pak. Memang trust ya, rasa percaya dan itu ya. betul dan juga memang kalaupun memang masyarakat misalkan Mas Bayu dalam bulan itu belum bisa mengembalikan atau belum bisa melakukan angsuran ya. Itu kita melakukan pendekatan dengan kekeluargaan ya. Bagaimana Pak, ada kendala apa seperti itu. Jadi ada apa ya sih pendekatan secara persuasif ya nggak pakai telepon kan kayak ojol kan di telepon ini betul. Nggak ada debt collector. Nggak ada debt collectornya nggak ada ya. Dengan senyum tentu melayaninya Mbak. Betul. Untuk terkait dari mustahiknya sendiri memang kita sudah tersebar di beberapa kecamatan Mas Bayu. Yang paling banyak memang dari Pasar Batang ini ya. Oh, berarti Kelurahan Pasar Batang Brebes ya. Iya, betul. Memang di situ ada pusat UMKM di situ, jalan situ ya. Iya, betul. Banyak sekali itu. Dari Pasar Batang itu banyak sekali, kemudian ada juga dari Jati Barang juga sudah masuk Mas Bayu, betul. Paling jauh mana Mbak? Mungkin Mbak. Paling jauh ada di Pejagan juga sudah ada yang Tanjung, masuk, ya? betul. Tanjung, ya. Terus tadi juga Jati Barang, bahkan kemarin saya cek itu ada yang dari Losari juga. Ini sudah sampai Losari memang. Betul. Memang masyarakat dengan kondisi perekonomian ini memang sangat membutuhkan dan memang mau berusaha betul. Untuk kehidupannya. Betul. Terima kasih nih Mbak Nurul. Sebelum berlanjut ini ada beberapa pertanyaan nih dari chat WA yang masuk dari tim. Pertama ini mungkin saya bacakan ya Pak Agus, mungkin silakan nanti mau jawabnya. Ini dari Pak Agus Brebes ini mau tanya yang dapat bantuan itu sistemnya bagaimana. Oh iya. Kemudian masyarakat mengajukan sendiri apa dari pihak Basnas dulu, mohon dijelaskan secara rinci, terima kasih. Ini dari Mas Agus nih. Dari Mas Agus Brebes mau tanya yang dapat bantuan itu sistemnya bagaimana. Masyarakat mengajukan sendiri apa dari pihak Basnas dulu, mohon dijelaskan. Ini maksudnya bantuan apa ini ya, saya juga belum. Kemudian dari Mbak Ani Brebes mengenai kesehatan gratis itu untuk umum, persyaratannya adakah? Terima kasih. Kemudian satu lagi ini dari Mas Wildan Sabil di Brebes. Pelayanan kesehatan di Basnas meliputi apa saja? Apakah semuanya gratis? Ini mungkin yang terakhir sebenarnya sudah dijawab Mas ya. Mungkin bisa diulangi lagi nanti. Mungkin ini yang pertama ini yang soal bantuan Mas, mungkin langsung Mas Ibung ini yang ahli soal proposal ini. Verifikator proposal ini. Terima kasih Mas Bayu. Tadi yang pertanyaan pertama ya dari Mas Agus Brebes ya. Ya, terima kasih Mas Agus atas pertanyaannya. Itu bagus sekali ya. Soalnya memang Basnas ini kan memang kita yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua, kita mengumpulkan juga menyalurkan atau mendistribusikan. Di kita itu mendistribusikan ada 2 jenis. Yang pertama itu pendistribusian, yang kedua itu pendayagunaan. Kalau yang pendistribusian itu sifatnya konsumtif. Konsumtif itu contohnya kayak untuk beasiswa pendidikan, untuk yatim piatu, santunan dan lain sebagainya. Terus kayak bantuan kebencanaan itu kan sifatnya konsumtif. Kalau yang untuk pendayagunaan yang nomor 2 itu sifatnya produktif tadi. Kayak kita ada di pelayanan kesehatan, pelayanan ini bantuan modal itu kan sifatnya produktif karena bisa meningkatkan taraf ekonomi seperti itu. Untuk pengajuan sendiri di Basnas itu memang kita ada 2 tipe. Yang pertama pengajuan langsung ke kantor Basnas dengan persyaratan tadi harus di surat permohonan, KTP, SKTM. Terus misalnya untuk bantuannya ini untuk apa? Untuk misalnya untuk bantuan orang sakit di rumah sakit tidak bisa membayar pembiayaan, itu kita bisa mengcover. Tapi karena saat ini memang banyak sekali pengajuan karena adanya UHC itu di stop. Iya. Itu alhamdulillah Basnas kayak menjadi tulang punggung sekarang. Iya. Pilihan utama. Cuman memang kita terbatasnya karena kita kan ada RKAT ya, rencana kerja anggaran tahunan. Itu kita tetap
ada batasan, ada SOP-nya maksimalnya iya. Jadi tidak semua kita cover. Jadi mungkin bantuan hanya seberapa seperti itu karena memang ini membludak, ini tahun 2025 ini lagi membludak-meludaknya Mas Bayu. Makanya ada kita setiap pengajuan itu yang pertama ya. Yang dari itu, kalau yang kedua itu program kita, ada namanya rencana kerja anggaran tahunan. Itu termasuk program Rumah Sehat Basnas, program BMD tahun 2025 kita masukkan karena memang program-program ini sudah menjadi program kita. Memang di Basnas itu sendiri ada 5 program. Brebes Peduli, Brebes Sehat, Brebes Cerdas, Brebes Ekonomi, Brebes Advokasi dan Dakwah. Itulah 5 program yang untuk pemberian bantuan. Iya, itu memang program dari kita, memang iya. Jadi Peduli itu contohnya kebencanaan. Untuk Brebes Sehat sendiri itu contohnya Rumah Sehat Basnas. Kita melayani pelayanan dengan klinik gratis, tanpa biaya, tanpa kasir seperti itu. Brebes Ekonomi itu tadi adanya untuk zakat produktif. Bantuan permodalan, kita memberikan pelatihan. Ini ada Pak Wakil Ketua 2, ini Pak Imam ini yang membidangi dan mempelopori untuk pendayagunaan itu. Terus yang keempat ada Brebes tadi Peduli, cerdas itu beasiswa, iya untuk pembiayaan tadi misalnya ada tunggakan sekolah, ada apa itu bisa diajukan ya. Jadi bentuknya permohonan pengajuan ke kita, nanti kita rapatkan. Karena kita kan ada pimpinan 5 orang, ketua 1, wakilnya 4. Iya, wakil ketua 1 bidang pengumpulan, kedua ini Pak Imam bidang pendistribusian, ketiganya keuangan Bu Haji Akilah, yang keempat SDM dan administrasi. Tapi jadi di Pak Ketua ya tanda tangannya. Tetap itu harus rapat pleno, iya. Walaupun nanti hasil akhir Pak Ketua tanda tangan tetap diplenokan. Minimal 3 pimpinan itu yang menyetujui seperti itu. Jadi permohonan itu bisa. Yang kedua program kita itu jadi contohnya misalnya pendayagunaan kita Pak Imam membuat program pelatihan cukur atau pelatihan ternak lele atau pelatihan itu seperti di Bumiayu kita ada namanya binaan untuk petani padi organik. Jadi kita menghasilkan beras organik yang di desa Dukukueni, desa Adisana. Itu kita punya 50 petani binaan kita yang alhamdulillah tahun ini sampai 25 hektar ya Pak Ji. Yang di 2024 5 hektar, tahun ini kita mencapai 25 hektar. Itu untuk pendayagunaan dan nanti hasil padinya itu kita belilah, kita bisa salurkan ke masyarakat dalam bentuk misalnya zakat fitrah atau santunan seperti itu Mas Bayu. Itu tadi pertanyaan dari Mas Agus ya. Seperti itu Mas Agus. Jadi kalau misalnya mau pengajuan monggo misalnya untuk tetangganya yang sakit atau untuk beasiswa atau apa itu bisa diajukan ke Basnas dengan persyaratan tadi administrasi karena kita ada SOP-nya ya. Kita menganut 3A. 1 aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Jadi tetap nanti walaupun ada proses pengajuan tetap kita asesmen, kita verifikasi seperti itu. Oke, seperti itu Mas Bayu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Ibung tadi Mas Agus sudah jelas ya dijelaskan oleh Pak Ibung ini. Kemudian ini ada pertanyaan yang dari Mbak Ani dan Mas Wildan ini yang terkait kesehatan gratis ini. Ini mungkin yang pertama mengenai kesehatan gratis untuk umum atau gimana dan persyaratannya apa saja Mas. Kemudian dari Mas Wildan itu pelayanan kesehatan di Basnas ini meliputi apa saja mungkin yang tadi dijelaskan. Mungkin jadi untuk masyarakat yang dilayani oleh Rumah Sehat Basnas ini bentuknya itu klinik pratama. Klinik pratama, jadi kita semua masyarakat dilayani. Cuma kalau misalkan ada yang gratis, memang ada yang gratis itu adalah yang mustahik. Mustahik itu dia mengumpulkan minimal fotokopi KTP KK untuk pertama ya, fotokopi KTP KK. Mustahik berarti apa Mas? Mungkin mustahik itu bahasa ya, kerennya apalah? Fakir miskin. Nah, kayak gitu maksudnya. Gitu, ya. Kalau kan banyak yang belum tahu juga nih, ngapunten loh. Orang nggak mampu lah. Nah gitu. itu maksudnya fakir miskin orang mampu. Gitu. Yang nggak mampu itu syarat utamanya adalah SKTM. SKTM dari desa, kemudian ke sini bawa fotokopi kakak sama KTP kepala keluarganya. Jadi yang bikin SKTM kepala keluarganya aja satu. Nanti
anak dan istri dan anaknya itu ngikut semua. Jadi nanti langsung didaftarkan keanggotaan. Sebelum kita survei itu kita anggap sebagai benar dulu. Kan kalau misalkan datang biasanya datang lagi sakit. Biasanya datang itu lagi sakit. Mesti kayak gitu ya Mas ya. Rata-rata ya. Soalnya kalau nggak sakit nggak datang. Jadi datang lagi sakit, kita tangani dulu. Kita anggap itu benar dulu. Nanti kita survei kalau misalkan memang terbukti fakir miskin atau duafa atau tidak mampu, ya berarti masuk anggota selama 2 tahun. Kenapa anggotanya cuma selama 2 tahun? Karena diharapkan barangkali 2 tahun udah kaya raya. Ekonomi siapa tahu. Ekonomi itu orang kan siapa tahu, nggak tahu. Tahun ini lagi jatuh, tahun depan jadi luar biasa kan ya. Jadi yang mau beri zakat malah. Jadi rezeki nggak ada yang tahu. Seperti itu. Kalau masyarakat umum kesini ya paling cuma bawa KTP aja. Cuma kalau masyarakat umum itu pelayanannya sebenarnya sama semua, tidak ada yang beda-beda. Ada poli umum, ada poli gigi, ada poli KIA, terus juga ada poli tindakan. Jadi poli KIA itu juga ada USG. Poli umum ada apa? Ada cek jantung juga bisa kita. Ada rekam jantung. Ada USG, ada KB gitu bisa. Tapi untuk persalinan sementara belum. Kita baru jadi dirujuk ya Mas. Setelah ini mungkin mau melahirkan di sini langsung kan ada mobil ambulan langsung diantar seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang kedua yang punya BPJS boleh periksa sini nggak boleh. Tapi harus memindahkan vaskesnya ke sini. Kenapa? Karena ya sudah ditanggung negara itu. Jadi sudah punya BPJS, ya BPJS-nya dimanfaatkan. Boleh bersini untuk periksa, nanti kita juga menerima BPJS, vaskesnya dipindah. Kalau yang ketiga itu masyarakat umum yang misalkan orang yang bermobil atau apa, orang kaya lah, orang mampu kesini boleh nggak? Boleh, semua boleh, nggak ada yang nggak boleh di sini. Kalau misalkan kesini nanti bayarnya apa? Ya paling nanti murah banget, biasanya sih di bawah 50, bahkan seringnya di bawah 30.000 untuk periksanya. Di dokter pribadi nyampe 200, itu kan 50 lumayan. Ini kalau misalkan perlunya obat banyak ataupun ada tindakan-tindakan apa gitu, biasanya di 50.000 atau bahkan di bawah 30.000 itu sangat sering terjangkau. Itu kita biaya obat saja, itu obatnya juga tidak ada margin keuntungan. Jadi kita kulaknya atau beli obatnya berapa, ya kita pas waktu dikasih ya segitu harganya. Tidak ada yang lain-lain seperti itu. Nah, untuk jam operasional sendiri. Untuk jam operasional kita untuk sementara masih 1 shift. 1 shift, tapi rencana mau nambah 2 shift biar jadi malam sampai untuk yang sekarang ini jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, jadi 8 jam. Itu monggo yang mau, tapi jangan datang jam 14.59. Teman-teman sudah siap-siap berarti. Udah siap-siap, Pak. Cuma kalau gawat darurat ya di mana kapan aja ya, insya Allah. Tapi kalau misalkan biasanya sih paling ramai-ramai itu jam 8, jam 9 itu ramai. Tadi saya juga pas kesini juga sudah ada yang sudah ada yang ngantri seperti itu. Gitu. Terima kasih Mas. Yes. Ini mungkin menarik sangat ini ya perbincangan ini kan. Ini telah hadir Pak Wakil Ketua juga, ini mungkin bisa disampaikan sedikit penyampaian Pak terkait tadi yang disinggung Pak Ibu 5 program ini ya. 5 program dari Basnas ini, targetnya sebenarnya apa dan kedepannya apa yang diharapkan? Ya. Terima kasih waktunya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Mas Ipung ya. Saya kira itu sudah jelas. Cuma perlu kami titik beratkan saja bahwa program-program yang ada di Basnas Kabupaten Brebes ini semuanya itu lebih berfokus atau lebih kepada program pemerintah atau membantu program pemerintah dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Sehingga program-program yang ada di dalam RKT ini pasti datanya akan disinkronkan dengan data-data yang ada di Baperlitbang. Kalau
Untuk RTLH kita pasti dengan Dinperwaskim. Untuk pelatihan-pelatihan itu biasanya dengan Baperlitbangda begitu Pak. Sehingga program-program yang kami lakukan bisa membantu mengurangi persentase kemiskinan ekstrim di Kabupaten Brebes. Itu pada intinya. Sehingga ketika memang ada pengajuan-pengajuan dari orang umum pun kita perlu verifikasi yang lebih. Nah, karena prioritas kami ini di kemiskinan ekstrim, maka ketika bukan dari kemiskinan ekstrim, ya kita bukan berarti kita mengabaikan atau kita tidak mengakomodir, tidak. Tapi mungkin nomor 2 setelah ini selesai. Ada prioritas dulu lah. Skala prioritasnya itu di kemiskinan ekstrim. Begitu Pak kira-kira. Karena apa? Ketika kinerja kita Basnas ini di luar daerah-daerah kemiskinan ekstrim atau di luar daripada program pemerintah, maka secara otomatis seolah-olah Basnas itu tidak ada kerjanya. Karena tidak menurunkan nilai. Tidak perannya menurunkan, ada perannya Basnas untuk pemerintah itu enggak ada. Walaupun sama-sama orang miskin. Tapi ketika saya membantu orang miskin di daerah miskin ekstrim itu bisa menurunkan 0 sekian persen, ketika membantu orang miskin di lain daerah yang ekstrim, bukan non ekstrim itu kita nggak punya nilai, bahkan nggak dianggap bekerja, bisa jadi seperti itu. Sehingga untuk saat ini memang karena memang Brebes masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, maka mau tidak mau Basnas itu harus sinergi dengan pemerintah dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrim. Kira-kira seperti itu Pak. Termasuk dalam membantu stunting begitu. Memang itu 2 itu yang menjadi PR utama Brebes. Itu makanya seperti itu Pak. Jadi selama ini yang kami lakukan itu memang data-datanya diambil dari Baperlitbang, dari Dinperwaskim, dari BP3KB begitu Pak. Siap. Ya, itu Pak. Begitu para pendengar Indonesia, karena ini memang keterbatasan waktu yang kita harus berpisah. Namun untuk terakhir kalinya ini saya ingin kembali ke Pak Ketua ini Pak. Mungkin pesan atau mungkin harapan ke depan terhadap Basnas dan kesan kepada masyarakat, mungkin ingat harapan kepada masyarakat untuk Basnas sendiri gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Bayu. Ini perlu kami sampaikan, Basnas banyaknya program dan ini semuanya dikembalikan untuk ke masyarakat, demi masyarakat. Dan ini semuanya akan bermanfaat manakala para muzaki, para ahlinya yang sudah memenuhi nisabnya untuk bayar zakat, bayarlah zakat pada amil yang sah, yaitu melalui amil negara. Dan amil negara yang dibentuk adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Supaya apa? Bahwa dalam perintah Al-Quran itu jelas khud min anwalihim. Khudnya adalah fil amr. Ya, dan amr adalah siapa? Ya pemerintah ini. Nah, karena pemerintah sudah membentuk Basnas, masyarakat seyogyanya bayar zakat pada amil yang sah. Dan sebagai perpanjangan Basnas di daerah, di desa juga udah ada namanya unit pengumpul zakat. Ada di desa, ada di masjid. Ya. Kalau masyarakat bayar contoh zakat fitrah pada panitia, maka panitia tidak berhak untuk mendapatkan hak amil. Yang mendapatkan amil adalah yang sudah mendapatkan SK dari Basnas melalui UPZ. Jadi masyarakat bayarlah zakat, infak dan sedekah kepada amil yang sah melalui Basnas, melalui UPZ, unit pengumpul zakat yang di setiap desa sudah terbentuk. Setiap masjid ada sebagian yang sudah mengajukan kepada kami untuk pengesahannya, sehingga mereka sudah sah membayar zakat, baik zakat fitrahnya maupun zakat malnya. Kedepannya, karena Basnas itu adalah mitra pemerintah daerah, ya, dalam rangka mengatasi kemiskinan ini, ya, kami minta dukungan semua. Kami di tahun kemarin ya bisa membangun RTLH sampai dengan 50 unit ini. Ya, untuk bantuan stunting kita sudah melalui RSP. Bahkan yang kemarin kita laksanakan dalam mendekati bulan puasa ya. Ya, ada pemeriksaan pap smear untuk ibu-ibu. Ada pemberian imunisasi. Imunisasi apa? Vaksin bagi marbot
vaksin influenza 200 marbot. Nah inilah betapa donor darah juga kita sering melakukan. Nah inilah Basnas itu berjuang bagaimana zakat itu bisa dimanfaatkan, mendayagunakan, sehingga nanti sehingga zakat itu bisa berpengaruh terhadap mengentaskan kemiskinan, bisa berpengaruh terhadap pemberdayaan umat, dan Basnas tentunya menjadi solutif untuk membangun umat. Nah itu mari kita bersama-sama membayar zakat di Basnas Kabupaten Brebes maupun kepada unit pengumpul zakat yang ada di desa maupun yang ada di tingkat organisasi UPD, sehingga nanti zakat bisa dimanfaatkan sehingga ada asas keadilan. Ya, kalau kita membayar zakat kita kepada salah satu, mungkin itu akan mentok pada satu titik. Ya, kalau kita membayar kepada zakat kepada Basnas ataupun OPZ, nanti ada pemerataan sehingga nanti asas zakat adalah keadilan bagi semua masyarakat yang membutuhkan. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Haris. Mungkin para pemirsa pendengar setia Singosari FM dimanapun berada, cukup sekian bincang-bincang Moji bareng Karawaning kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Basnas sudah meluangkan waktu dan ngobrol-ngobrolnya Pak. Terima kasih Mas dan Bayu. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.